Event ini sangat menunjang dan memberikan tanda-tanda kehidupan bagi masyarakat banyak, seperti pedagang-pedagang, meningkatkan ekonomi, para pedagang daerah setempat ya. Terus kalau dapat event ini kita bawa ke lebih jauh lagi, bisa dipromosikan ke tingkat nasional. Mudah-mudahan event Pace Jawi ini dikenal oleh masyarakat nasional dan dunia hendaknya. Itu harapan kami. Semoga harapan acara event Ale Pace Jawi ini didukung oleh pemerintah daerah hendaknya. Seperti sawahnya, terus acara kegiatannya dapat support hendaknya dari pemerintah daerah, ya kan. Perhatian khusus yang diberikan pada event ini itu yang diharapkan oleh para pemilik sapi, ya. Kalau bahasa Minangnya Jawi ya. Mungkin dari segi makanannya yang harus bisa dijaga, pemeliharaannya, terus lokasi daerah yang harus dipakai ini harus betul-betul yang bisa dijangkau masyarakat banyak. Mudah-mudahan acara event ini bisa meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat ke depannya. Seperti itu harapan kami. Voice of Indonesia. Siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali kita bersama dalam siaran perbatasan. Kali ini RRI Voice of Indonesia. Ya. Oke. Voice of Indonesia bekerja sama dengan RRI Stasiun Perbatasan. Kali ini akan hadir bersama dengan RRI SP Sumba. Sudah ada rekan saya Prima Maya. Maya, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik ya? Ya, kabar baik. Kakak, Kak Agus, apa baik kabar? Baik juga, alhamdulillah. Suara saya kedengaran jelas? Ya, cukup jelas. Cukup jelas? Tapi kok kayaknya kayaknya ragu-ragu deh bilang jelasnya. Jelas. Oh, sekarang jelas. Oke. Baik, kita akan bersama 1 jam ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi ya, terutama dari Sumba nih. Jadi pendengar Voice of Indonesia pengen tahu perkembangan Sumba seperti apa ya? Iya. Oke, kita awali dengan Warta Berita. Voice of Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian dukung restorasi air dan iklim demi swasembada pangan. Arab Saudi tegaskan tidak ada normalisasi Israel tanpa negara Palestina. Bersama saya Agus Santika, inilah Warta Berita selengkapnya. Kementerian Pertanian Kementan mendukung restorasi sumber daya air dan iklim untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya pada Simposium Nasional Restorasi Sumber Daya Air dan Iklim untuk Kemandirian Pangan di Bandung yang dibacakan oleh Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Kementan, Fajri Zupri, mengatakan Kementan mendukung restorasi air melalui teknologi pertanian cerdas iklim, seperti sensor tanah, irigasi tetes, dan pemantauan cuaca berbasis satelit. Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta Jumat 1 November menegaskan,
Teknologi ini membantu petani membuat keputusan yang tepat, memperkuat kemampuan petani, serta memberi akses informasi iklim akurat lewat aplikasi digital. Ia menegaskan pentingnya restorasi sumber daya air dan iklim sebagai salah satu solusi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Luar Negeri Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengecam tindakan Israel yang disebutnya merendahkan nyawa rakyat Palestina. Pangeran Faisal kembali menegaskan posisi Riyadh bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya negara Palestina. Pangeran Faisal dalam wawancara dengan Inisiatif Investasi Masa Depan FII di Riyadh, seperti dilansir Al Arabiya Jumat 1 November mengatakan, tingkat kehancuran di Gaza dan direndahkannya nyawa rakyat Palestina akan menciptakan siklus yang bertentangan dengan kepentingan semua orang. Diperkirakan lebih dari 40.000 warga Palestina tewas akibat serangan-serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, setelah Hamas menyerang Israel. Militer Tel Aviv terus menggempur jalur Gaza dengan dalih membalas Hamas. Israel juga secara rutin memblokir bantuan kemanusiaan untuk masuk ke wilayah jalur Gaza. Berita selanjutnya dari Sumba, silakan Prima Maya. Pejabat Bupati Sumba Barat, DRA Floririta Wisan MM, mengunjungi Desa Wetana, Kecamatan Laboya Barat, dalam rangka panen bersama hasil hortikultura di lahan milik petani milenial Hasan Halung Rina, yang merupakan kolaborasi binaan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumba Barat, serta program Nusa Tani. Informasi berikut, Menteri Komunikasi dan Digital Metia Hafid melakukan kunjungan kerja perdananya ke Kecamatan Amarasi, tepatnya di SMP Negeri 6 Amarasi, Kelurahan Eunoni, Kabupaten Kupang pada Rabu 30 Oktober 2024. Sekian informasi dari RRI SP Sumba. Sekian Warta Berita Voice of Indonesia dan RRI Sumba.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistalk, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar dan Maya, kita sudah hadirkan berita dari Sumba dan juga dari Voice of Indonesia. Ya, tadi menarik, ada informasi dari Sumba yang mengatakan di sana itu banyak komoditas hortikultura ya yang dihasilkan. Iya. Wah, jadi untuk ketahanan pangan memang sudah siap ya Sumba dengan komoditas-komoditasnya ya. Ya Kak, jadi memang kemarin itu diadakan panen tomat perdana di Desa Wetana, Kabupaten Sumba Barat. Jadi memang sebelum acara dimulai, pejabat sementara Bupati Ibu Flori memang menanyakan berbagai bantuan yang telah diterima oleh masyarakat seperti itu. Dan bantuan-bantuan itu mungkin ya, bantuan-bantuan yang sudah diterima masyarakat itu berupa benih, pupuk, obat-obatan, pompa air dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Barat, serta ada juga bantuan benih tomat, cabai, pupuk, tandon, bibit padi, bibit jagung dari desa untuk desa tersebut ya. Jadi ada juga bantuan tambahan makanan bagi anak stunting diberikan dari pihak desa seperti itu. Ya, dengan panen tomat berarti bantuan tersebut memang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Artinya sudah menghasilkan. Dan juga sedikit informasi, selain hortikultura di kabupaten tersebut juga ada usaha tenun ya dari Desa Wetana. Hanya memang dari belum ada bantuan baik dari pemerintah, perbankan maupun pihak lain. Oh, seperti itu. Baik. Semoga ke depan semakin terperhatikan ya, karena penenun juga bagian dari UMKM yang juga perlu adanya bantuan-bantuan atau stimulus ya dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga mungkin investor-investor yang ada, baik itu dari lokal maupun luar negeri ya. Kita harapkan bisa mendorong ya pertumbuhan ekonomi dengan bantuan-bantuan yang diberikan kepada para pelaku UMKM, khususnya para penenun ya, Prima ya. Iya. Oke, dan pastinya Sumba punya banyak potensi ya yang bisa dikembangkan ya, baik itu pertanian maupun tadi tenun, terus juga UMKM dan juga pariwisata. Pariwisata juga ya. Iya. Oke, senang sekali karena Sumba itu bagian dari Indonesia yang terus menghadirkan keunikan-keunikan ya. Nah, kita juga nanti pengen tahu nih keunikan lain mungkin dari sisi seni budaya, lagu-lagu daerah juga kayaknya seru ya kalau kita angkat lagi. Dari Sumba itu banyak sekali lagu-lagu daerah pastinya, dan juga lagu-lagu pop yang diproduksi oleh anak-anak daerah setempat. Ada nggak lagu-lagu apa gitu yang bakal kita hadirkan di pagi ini? Ada. Apa itu judulnya? Ada lagu Remakoga, jadi itu artinya tunggu saya pulang, seperti itu.
Oke. Jadi Pulang lagu dari ini mana? mengisahkan gimana Kak? Pulang dari mana? Ya pulang dari perantauan Oh, sepertinya seperti itu. merantau. Oh, gitu ya. Oke, Ya, kalau gitu. jadi sedikit Tentang apa? informasi Kak, lagu ini mengisahkan seorang anak yang akan merantau ya dan untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah. Dia juga berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa dia akan sukses dan suatu saat akan kembali ke Pulau Sumba dengan gelar yang membanggakan keluarga. Oh, gitu. Wah, pesannya dalam juga ya. Oke, sebelum kita hadirkan lagunya, kita sapa dulu ya teman-teman kita di RRI Perbatasan yang lain yang juga merelay siaran kita dan Iya. juga pendengar yang memantau siaran kita di sana ya. Ada RRI Antikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, SP Sungai Penuh, SP Somlaki, SP Bintuhan, SP Rote dan SP Talaut. Wah, senang sekali ya kita di relay dan juga didengarkan oleh pendengar kita di perbatasan. Dan kalau Voice of Indonesia bisa didengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, baik itu audio streaming maupun video streaming, dan juga di online streaming di voinews.id. Nah, kalau di RRI Sumba bisa didengarkan di platform mana aja nih? Ya bisa didengarkan di RRI Digital, YouTube di RRI Sumba dan juga Facebook RRI Sumba. Oke, dan di Facebook dan YouTube live atau tunda? Live. Live ya? Oh, kalau Facebooknya Facebook yang live. Oh, Facebook live? Facebook tidak. Oh, Facebook tidak. Facebook tidak. Oh, belum ya? Belum live, tapi Belum. bisa nanti Ya. siaran tunda ya? Iya. Siaran tunda di Facebook dan juga di YouTube ya. Oke, kita langsung aja kita kayaknya hiburan dulu deh dengan lagu ini karena ada pesan-pesan dari perantau. Tadi judulnya Remakoga ya, bener ya? Remakoga. Benedictus no Bora. Bora. Namarui tanah pakakunggu Kukako wewa pande Wewa moripa Ne tanah ata Ne tanah ata Dadiku monongaraku wa olehmu Namandoi padaku eta tanah pada di pandau timbunggu Kumbe taka we wali tanah pandau dadi gune tanah Sumba Taka-takamu Mawili motomu amagu Kulala taka-takamu Pamana waranga inao Mungirangga Karawangga lapataba kumato Remakoga ina amagu Remakoga
daku eta tanah pada di pandau timbu kumbe taka wewali. Ya, prima. Kok sedih ya kayaknya lagunya ya? Sedih kali lah. Itu bener-bener merantaunya lama banget kayaknya ya. Kayaknya kangen Iya, banget lama. gitu ya. Itu kan biasa kalau kuliah berapa semester ya? 12. Berarti 4 tahun itu. 4 tahun. Belum lagi kalau nyambung lagi S2 gitu langsung ya. Jadi lama banget masih merantaunya ya. Tapi memang masyarakat Sumba itu pendidikan itu penting banget ya. Iya, penting sekali Kak untuk pendidikan. Karena mengingat contoh kalau perempuan S1 ya, itu belisnya mahal. Apalagi S2. Contoh kalau S1 saja belisnya sampai 60, berarti S2 itu bisa sampai 100 ekor. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi strata sosial itu diperhitungkan banget ya oleh masyarakat setempat. Iya. Nah, kalau Di gitu Sumba masih kental sekali. Nah, kalau gitu ajak dong ke salah satu desa yang unik gitu di Sumba. Ada nggak? Ada, itu di Saya- Desa Kelimbukuni. Desa Kelimbukuni nama kampungnya Kampung Bodomaroto. Wah, itu gimana? Desa uniknya di mananya tuh? Itu di sana ada ritual Wulapodo. Jadi ritual apa ya? Bulan keramat ya, Pamali, bulan istilahnya bulan Pamali. Jadi setiap bulan Pamali itu dilarang untuk bunyi-bunyian seperti apa ya? Mengadakan yang bunyi-bunyian seperti membangun rumah, apalagi ya, membangun rumah. Larangan-larangan lah ya Pokoknya pokoknya. yang bunyi-bunyi banyak larangan yang di itu Mirip-mirip kampung di Pulau tersebut. Jawa ya, ada istilah pamali itu ya. Di Jawa Barat misalnya pamali itu ya larangan. Oh, di sana ada Kak. Ada istilah pamali di Jawa Barat ya, larangan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Wah, menarik nih. Kalau gitu kita langsung aja ke desa Langsung aja. Bodomaroto ya. Bodo. Iya, Kampung Bodomaroto, Kampung Bodomaroto di Kabupaten Ya. Sumba. Sumba Barat. Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini Jumat 1 November 2024, saya Cantika Anjali sudah berada di salah satu kampung wisata terkenal di Kabupaten Sumba Barat yang akan dijelaskan oleh Bapak yang di samping saya hari ini sebagai tokoh adat. Selamat siang Bapak. Iya, Oke Bapak, boleh perkenalkan diri dulu Bapak ke para pendengar? iya. Saya perkenalkan diri bernama Amalali. Amalali. Oke Bapak, boleh dijelaskan Bapak, ini kampung namanya apa dan sebenarnya apa saja yang ditonjolkan di kampung ini sendiri? Ini nama kampung ada Kampung Bodomaroto. Oke, Kampung Bodomaroto ya pendengar. Nah, Bapak, boleh dijelaskan tidak kepada para pendengar, apa sih uniknya Kampung Bodomaroto sebagai kampung wisata di Kabupaten Sumba Barat? Nah, uniknya Kampung Bodomaroto adalah Kampung Podu, Iya, Wula Podu. oke, Wula Podu berarti Kampung Pamali. Kampung Pamali. Ya, gitu. Oke, Kampung Pamali Wulapodo. Mungkin pendengar mau ingin tahu sebenarnya Wulapodo atau Pamali itu apa, Bapak? Apa saja larangan-larangan ketika Wulapodo itu terjadi di sini? Jadi kalau sementara Podu itu bulan 11, bulan Podu. Setiap tahun. Tiap tahun. Tetapi larangan-larangan sementara bulan Podu itu orang di lain kampung tidak boleh pesta, tidak boleh membangun rumah, tidak boleh kawin-mawin, tidak boleh tarik batu kubur, tidak boleh bertengkar, tidak boleh tumbuk malam. Itu kalau sementara Podu. Oke, berarti dengan secara tidak langsung masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas yang menghasilkan bunyi-bunyian seperti itu ya, Tidak Bapak? boleh.
Oke. Tidak boleh. Kalau misalnya ada masyarakat yang melanggar Bapak, apa yang akan terjadi kepada masyarakat itu? Ada terjadinya. Ya. Apa itu? Terjadinya bisa-bisa karena dia itu sementara kita perlu dia melanggar, tetapi ada dia sambar kilat atau jatuh di pohon kayu atau ada dia tenggelam di air, ada-ada saja. Ada-ada. Berarti ketika ada masyarakat yang melanggar bisa terjadi sesuatu hal yang dari alam itu sendiri ya Bapak, bukan dari manusia yang memberikan bukan dari manusia, dari alam. Baik, kalau di kampung ini sendiri adakah tidak larangan-larangan ketika walaupun ini terjadi, mungkin ada yang tidak boleh diinjak atau tidak boleh dipetik. Ketika terjadi itu apa yang akan terjadi? Ada yang tidak dipegang, ada juga yang tidak diinjak. Apa aja itu? Itu yang tidak boleh diinjak, hanya yang injak itu rato. Yang dipegang itu rato, tetapi orang lain itu tidak bisa dipegang atau diinjak. Misalnya yang tidak boleh diinjak apa Bapak? Ada itu khusus itu, yang diinjak itu ada yang pemali khusus, bukan semua kampung. Tidak, ada yang khusus itu yang pemali tidak boleh yang diinjak atau yang dipegang gitu. Ada tempat-tempat khusus ya. Khusus. Berarti Bapak ketika misalnya wisatawan dari luar negeri ataupun dalam negeri ke sini, apakah memang ada masyarakat dari kampung ini yang akan memberitahukan kepada wisatawan itu? Iya, kasih tahu. Ini jangan tidak boleh kan injak atau ini pegang, kita bilang. Kan orang itu kalau kita tidak kasih tahu, kan orang itu tidak tahu. Tidak tahu bahwa itu tidak boleh diinjak, dilanggar begitu kan. Mungkin Bapak ketika misalnya saya ke sini dan saya tiba-tiba menginjak itu, apa yang harus saya lakukan untuk menghapus kesalahan saya itu, Pak? Itu kalau sudah terlanjur injak, bisa-bisa saja kita minta maaf ke leluhur kita, ya paling anak ayam atau sirip pinang saja. Sirip pinang. Jadi kembalikan jiwa itu yang telanjur dia kita injaki. Gitu. Berarti memang kepercayaan di sini masih kepercayaan Marapu apa seperti apa Bapak? Kepercayaan Marapu itu berarti orang yang lebih tinggi. Kepercayaan Marapu itu kan masih tinggal semua kita di sini di dalam kampung. Belum ada yang masuk Kristen. Siap Bapak, siap. Dan pendengar, kepercayaan Marapu itu adalah kepercayaan yang sudah dianut oleh orang Sumba dari zaman dahulu kala dengan memberikan persembahan untuk di pohon besar atau di batu kubur seperti itu. Nah Bapak, kalau di kampung ini sendiri, apakah memang dari dulu sudah seperti ini atau saya dengar-dengar pernah terjadi kebakaran mungkin tahun 2019 ya Bapak? Tidak pernah. Tidak pernah dari dulu kebakaran. Hanya baru tahun 2018 itu saja terbakar. Berarti ini sudah diperbaiki ya Bapak? Sudah terbaiki. Nah selain dari keindahan kampung ini sendiri ya, tadi saya masuk ini sangat bagus sekali tempatnya, naik ke atas dan bisa melihat keindahan di Pulau Sumba Barat. Apalagi yang ditonjolkan di kampung ini Bapak? Mungkin kain tenun atau apa seperti itu Bapak, ini dihasilkan oleh ibu-ibu sendiri asli kampung atau seperti apa? Kain tenun. Kain tenun itu kan itu saja pekerjaan perempuan. Kalau di tenun itu kalau ada yang mau beli yang pakai ya bisa kita jual juga di pasar untuk pakai beli kayak untuk yang tidak tuntas di dapur gitu. Siap. Iya. Berarti memang mata pencarian di sini selain petani, menenun juga ya Bapak. Penenun. Baik, Bapak Amalali, mungkin terakhir harapannya Bapak Amalali untuk kampung ini ke depannya mau seperti apa Bapak? Harapan saya untuk ke depan supaya itu kampung ini tetap dorang pertahankan anak atau cucu supaya jangan hilangkan budaya. Itu budaya bukan kita yang bikin, dari leluhur kita. Siap, luar biasa ya, betul sekali ya pendengar. Semoga kampung ini tetap ada sampai anak cucu dapat menikmati karena ini kita mempertahankan budaya di Sumba Barat. Baik, itu pendengar tadi bincang-bincang kita bersama Amalali, salah satu tokoh adat di kampung Wodomaroto, Kabupaten Sumba Barat.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Terima kasih Prima Maya dan juga Cantika serta teman-teman RRI Sumba yang sudah mengajak kita jalan-jalan ke sebuah desa yang unik ya. Desa yang menjaga kearifan lokal, budaya serta adat yang sampai sekarang meskipun di era yang sudah modern tapi ternyata masih dipegang teguh ya. Iya, betul sekali, Agus. Berapa lama itu dari RRI SP Sumba? Dari pusat kota. Dari pusat kota atau dari menuju ke lokasi kampung tersebut. Itu 5 menit dekat. Oh, dekat banget ternyata ya. Ternyata dekat dari pusat kota. Kalau dari RRI juga? Iya, RRI kan sekarang di pusat kota, Kak. Jadi RRI SP Sumba ini di pusat kota, jadi jarak antara RRI ke kampung tersebut kurang lebih 5 menit. Dan itu baru kemarin banget ya ternyata ya, 1 November. Iya, ya? kemarin, iya. Iya. Memang di setiap daerah itu ada saja ya desa adat, dan sampai sekarang itu masih secara turun-temurun dipegang teguh. Tapi memang masyarakat setempat juga ini ya, patuh ya terhadap misalnya aturan adat yang berlaku ya. Iya, masih kental sekali Kak dengan kepercayaan Merapu. Jadi kepercayaan Merapu itu kepercayaan masyarakat di Pulau Sumba dan masih memberikan sesajen untuk leluhur lewat batu kubur, rumah adat maupun pohon besar. Seperti itu ya. Ya meskipun sekarang sudah di era modern, tapi kepercayaan seperti itu masih tetap berlaku ya. Masih, kalau di Sumba masih. Tapi di samping itu, kalau misalnya dengan budaya dari luar, terbuka nggak desa adat itu? Kalau untuk sekarang sih belum ya? Kak, belum. Berarti masih apa? Kalau masih misalnya kental sekali. Masih kental sekali. Tapi misalnya listrik atau internet, apakah mereka mulai mengakses atau? Kalau listrik masuk di sana, internet juga masuk, bisa diakses oleh masyarakat setempat. Mereka sudah bermain gadget? Ya sudah. Oh, berarti terbuka dong ya kalau seperti itu ya? Iya. Hanya saja ada bidang-bidang kehidupan tertentu yang tidak boleh dilanggar ya, barangkali seperti itu ya? Iya. Nah, termasuk tadi generasi mudanya juga mereka terbuka dengan modernisasi ya? Kalau untuk pemuda ya Kak? Ya, kalau untuk sekarang kebanyakan dari kampung-kampung tersebut itu lebih banyak merantau. Dan itu mereka bersekolah setinggi-tingginya gitu ya? Iya, karena strata sosial di sini cukup tinggi Kak. Strata sosial cukup tinggi sebagai sebuah persyaratan juga ya? Iya. Harus seperti itu ya. Dan konsekuensinya dengan strata sosial itu, misalnya nih, kalau nikah ya, kalau di adat misalnya di Sulawesi Selatan sana kan, atau misalnya di Toraja ya, atau di mana lah, ya. Itu syaratnya kan lumayan banyak yang harus dipenuhi gitu ya. Nah kalau di Sumba juga begitu ya? Di Sumba juga begitu. Termasuk keluarga dari Prima juga? Jangan jauh-jauh deh, saya saja kemarin. Saya belisnya kemarin 60 ekor cash. 60 ekor? Iya. Seriusan? Dan itu bukan hanya dari pihak laki-laki yang membawa hewan, dari pihak perempuan juga wajib membawa perabotan rumah tangga. Bukan perabotan rumah tangga saja sih. Seperti gelang gading itu wajib dipakai juga dari pihak perempuan. Seperti itu. Kalau memang bawanya sampai 60 ekor ya dari pihak perempuan wajib menyiapkan gelang gading. Seperti itu. Dan gelang gading itu tidak murah dong? Tidak murah. Untuk gelang gading kemarin yang standar saja itu 30-an juta. Wow. Itu baru dari pihak perempuan.
perempuan. Ya, Tadi- itu baru gelang gading saja, belum perabotan rumah tangga seperti kulkas, lemari, tempat tidur, TV dan lain-lain. Oh, seperti itu. Apalagi pihak laki-laki Iya. tadi 60 ekor ditambah yang lain lagi juga. Pihak perempuan juga. Memang dari pihak laki-laki cukup hewan seperti kuda, kerbau, dan juga sapi. Ya, dari pihak perempuan perabotan, babi, dan juga gelang gading. Wah, unik sekali ya. Iya, Dan jadi seimbang antara laki-laki dan juga perempuan, seimbang pengeluarannya seperti itu. Tapi itu berlaku setiap strata sosial yang berbeda, jumlahnya juga berbeda. Jumlahnya juga berbeda. Seperti kebanyakan sih karena di zaman modern ini, contoh kalau S1, perempuan S1 berarti jumlah belisnya semakin Gitu tinggi. ya. Seperti itu. Oke, ada aturan adatnya yang mengatur sedetail itu ya. Oke. Iya. Nah, gimana kalau misalnya dengan seni budaya, apakah terbuka juga seni, misalnya musik ya, terbuka juga dengan kesenian dari luar, misalnya musik dangdut? Untuk sekarang sih belum, Kak. Oh, belum ya? Ya. Wah, ini mohon maaf dulu nih kalau gitu. Soalnya kita bakal menghadirkan musik dangdut, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, karena kita cinta Indonesia ya. Iya. Mudah-mudahan keberagaman. masyarakat Sumba menghargai keberagaman dan juga ya bukan berarti budaya dari luar mungkin tidak semuanya buruk ya, tapi juga ada pesan-pesan juga yang bisa diambil positifnya ya. Oke, kenapa? Karena The Session sebentar lagi kita akan hadirkan sambil menutup juga kebersamaan kita di siaran perbatasan, ada penyanyi atau talenta dari Indonesia, Fitri Karlina, yang membawakan lagu dangdut. Jadi ya semoga bisa menghibur masyarakat di Sumba, di Indonesia dan juga di seluruh dunia, pendengar Voice of Indonesia dan pendengar RRI Sumba ya, Prima ya. Iya. Oke. Dan sekaligus juga kita pamit dari siaran perbatasan edisi kali ini. Terima kasih buat Prima Maya, buat Cantika dan teman-teman teknik di RRI SP Sumba yang sudah bersama Voice of Indonesia. Sukses selalu. Oke, Prima. Sampai ketemu lagi ya di edisi mendatang ya. Iya, Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita dengan menghadirkan The Session, sebuah acara yang menghadirkan talenta ke studio Voice of Indonesia dan menghibur kita semua dengan lagu-lagunya. Dan kali ini kita hadirkan Fitri Karlina hanya di Voice of Indonesia dan RRI SP Sumba. Hai, hari ini di studio Voice of Indonesia ada Fitri Karlina. Semuanya. Wah, terima kasih ya Mbak. Dan studio Voice of Indonesia tuh udah panas duluan tadi ya. Oh ya, udah digoyang duluan, membara, menyala. Udah menyala ya. Tadi seru banget nih tadi. Nanti ada nih cuplikan penampilan videonya tadi ya. Oh gitu ya, kayaknya sekarang jumpa fans ya. Karena seru banget tadi foto-fotonya dan juga nyanyinya. Dan kali ini ada yang tadi yang sudah dinyanyikan tuh 2 lagu ya. 2 lagu. Lagu yang paling viral dulu nih yang ABG Tua. ABG Tua nih yang luar biasa yang sama buat, ada lagu baru tadi Aku Kangen Kamu. Dan tadi untuk ABG Tua ini 2012 ya. 2012, alhamdulillah. Ini langsung swing gitu ya. Alhamdulillah. Masih lagunya masih cukup legend juga, iya. Sampai sekarang alhamdulillah masih dihafal juga. Masih banyak yang request juga ya. Request juga banyak. Dan tentu juga selain juga malang melintang di industri dangdut tanah air kan juga mempopulerkan dangdut ke mancanegara, apalagi ke Amerika Serikat. Amin. Itu yang Indopop Movement ya. Indopop Movement. Udah volume 1, volume 2, 3 dan insya Allah tahun ini yang keempat. Wah, kapan? September, kita setiap September dan untuk tahun ini insya Allah di 4 September. Ya kita setiap event Indopop Movement itu during New York Fashion Week. Karena memang kan
sekalian juga kita bawa fashion juga kan, tidak hanya sekedar musik, budaya Indonesia, tapi juga fashion. Jadi kita ingin mengangkat para desainer-desainer muda, desainer-desainer daerah juga, Dekranasda, yang memang ingin mempromosikan karyanya, ingin lebih dikenal oleh totally tidak hanya di mancanegara, tapi untuk memperluas exposure-nya juga di Indonesia. Itu bisa melalui kami, dan kita show-nya walaupun ini adalah side show dari New York Fashion Week, maksudnya bukan show utamanya, tapi kita tempatnya di jantung kota New York, yaitu di Times Square. Ini kan udah berarti mau yang keempat ya? Mau yang keempat. Itu gimana tuh antusiasme masyarakat New York dan masyarakat mancanegara lainnya? Iya, selalu ditunggu. Iya, nggak cuma dangdut sih. Kita juga ada pop juga. Kayak kemarin juga bandnya The Massive, kayak gitu kan. Ada Vicky Shu juga, ya, pernah bergabung sama kita. Terus juga Putri Indonesia pernah gabung juga dengan kita, bawain lagu daerah Indonesia, terus juga tari-tarian gitu. Dan insya Allah tahun ini kita masih kerjasama dengan Jember Fashion Carnival. Seperti tahun lalu juga Jember Fashion Carnival. Iya, Jember Fashion Carnival. Insya Allah masih akan gabung juga dengan acara kami, pastinya dengan tema yang berbeda. Oke. Ini artis dangdut yang bakalan ikut. Boleh ya bocorannya ya? Seru nih kayaknya. Kita sih masih on communication ya dengan artis yang dari label aku, pastinya Naga Suara. Pengen sih ngajakin Neng Sibat gitu. Cuma memang tergantung nih nanti masalah waktu juga. Ya, karena kan kalau ke Amerika kan nggak bisa sehari. Kalau di sini kan enak ya, karena di luar kota bisa sehari selesai. Kalau ke sana pastinya kan butuh waktu dan energi lebih gitu. Jadi nanti September ya kita tunggu nih. Nyanyi juga kan berarti ya, Mbak Fit? Insya Allah. Tergantung nanti durasi. Karena aku kan selain memang mengisi acara juga, aku juga founder dari acara ini juga. Jadi dulu awalnya aku hanya sebagai pengisi acara. Terus ternyata dipercaya sama partner aku yang di Amerika, Mbak Dina Eski. Terus kemudian gimana kalau perwakilan di Indonesia ya kamu gitu kan. Soalnya aku juga butuh ngurus-ngurus ibaratnya birokrasi dan segala macam yang ada di Indonesia. Oh ya udah gitu, akhirnya ya kita berdua sudah terdaftar di New York Authority. Jadi kita udah punya foundation di sana. Wah, keren nih, karena seru banget juga kalau tadi ya lagu-lagu dangdut, apalagi lagu ABG itu juga ditampilin ya. Pernah juga. Wah, itu seru banget nih. Jadi kalau teman-teman penasaran nih, tadi kita punya nih ya rekaman nyanyinya Mbak Fitri ini tadi sama teman-temannya ya di Voice of Indonesia. Lihat nih ya rekamannya. Begitu kita nyanyi sama-sama ya. Kau tebarkan pesona ke setiap wanita, tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Aku akui gayamu laksana Arjuna yang mencari mangsa bila kau melihatnya. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Semuanya.
kita goyang sama-sama. ABG dua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. Lagi. ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah, emang engkau penjahat wanita. Kita jaipongan bareng. Suaranya mana? ABG tua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah, emang engkau penjahat wanita. Lagi. ABG tua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita. Wanita yang ada di depan mata, rayuanmu sungguh mempesona. ABG tua, tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah, emang engkau penjahat wanita. Terima kasih. Yeay, masih sama Dora dan juga Mbak Fitri nih, dan lagi promo. Kirain The Explorer. Maunya ya. Tapi bootsnya mana ya? sama backpacknya. Sama backpacknya. Oh, ini ada bootsnya enggak ya? Sengamuk loh dia. Bercanda ya Kak. Aku sudah terbiasa kalau nggak Dora the Explorer, Doraemon, sama Dora itu Dora yang apa namanya? Kue Dorayaki. Bukan apa? Yang mana sih? apa namanya? Mana? Kok aku jadi kepo? Ikan. Dori. Bukan, Dora sih. Yang mana? Kok Pokemon sih? Yang mana sih? Itu yang ikan anemone. Kok jadi lupa? Nemo. Ya, Finding Nemo. Dori ya? Dori apa Dori? Ikan Dori. Aku tuh sampai menjelajah yang mana Dora, yang mana lagi? Iya, itu Dori ya. Ya Allah, sorry bercanda. Ya ampun, nggak apa-apa. Aku jadi bilang oke, ini orang tua mamaku nih. Terinspirasi kali ya. Ya tadi lagi launching nih ya. Di YouTube itu 14 Juni tuh untuk lagu Iya, baru banget. Cukup baru banget. Dan ini buat teman-teman semuanya, para pendengar VOI yang mau dengerin lagu aku yang terbaru, Aku Kangen Kamu, bisa langsung aja melipir melipir ke YouTube-nya ya. Ke YouTube-nya Naga Suara Official, langsung cari Aku Kangen Kamu. Dan ini lagunya relate banget ya. Relate sama banyak orang. Ada yang lagi LDR. Lagi LDR. Oh, Anda saya juga. Ya Allah. Kayaknya
sama suhunya deh ini ya. Belum. Ya? Oh, udah lama, bukannya lama ya memang. Aku baru setahunan ini. Baru setahunan ini aku LDR. Suami aku sekarang tugas di negara Qatar. Jadi aku bolak-balik dan ini udah sebulan lebih. Aduh. Aku gak ketemu, ya Allah. Paling lama berapa bulan gak ketemu atau berapa? Waktu itu sempat 2 bulan lebih sih. Hampir 3 bulan waktu itu. Biasa. Aku setengah tahun bisa lah. Oh, ya Allah. Ya curhat ya. Curhat, maaf ya. Curhat ya. Apa namanya? Kangennya udah gak pakai Pertalite lagi. Pakainya After ya. Aduh, ini lagu memang relate banget, serius relate banget ya. Alhamdulillah. Iya memang lagu ini memang aku bisa diibaratkan kayak tribute. Aku dedikasikan juga untuk para pejuang-pejuang LDR ataupun LDM di sana. Yang ngerasain hal yang sama, cuma bisa teleponan, capek ya? Kangen-kangenan. Aku sampai kadang nih telepon, capek. Pengennya langsung dipeluk sendiri, pengen dicium langsung, pengen disayang-sayang langsung, ya kan? Iya, bener banget. Tapi memang ya dengan ya memang udah resiko ya yang harus kita terima karena kita udah berkomitmen untuk memilih jalan ini gitu kan, harus sabar. Kita harus saling nyabar-nyabarin ya Allah. Kok jadi aku yang dihibur ya? Iya gitu. Tapi lagunya seru ya. Sebenarnya kan kangen atau apa, tapi masih tetap asik loh ya. Nggak dibawa jadi, ada yang dibawa jadi galau. Gimana jadi gitu. memang awal-awal memang aku segalau itu karena memang belum pernah aku ditinggal jauh sejauh ini ya. Kalau biasanya dulu juga di rumah walaupun masih di Indonesia sering juga LDRan dalam artian ditinggal tugas. Tapi kan pulangnya ke Indonesia. Dan ini kan pulangnya di sana, di tempat lain. Jadi emang ngerasain banget sih gimana strugglingnya, terus juga gimana aku harus manage keseharian aku tanpa dia. Tapi udah ketemu lagi nggak? Belum ya? Belum ini. Ya? Terakhir tanggal 19 Mei. Lumayan. Udah mau 2 bulan. Udah mau 2 bulan loh. Sedih kan. Berarti terakhir kemarin pas lagi syuting pas video lagi klipnya syuting ya? video klip Aku Kangen Kamu. Itu terakhir ketemu ya. Kemarin padahal mau janjian nonton Timnas ya di Juni kemarin di GBK. Ternyata Mas Hendra belum bisa cuti. Jadi akhirnya sedih deh. Biasanya kan Mas Hendra kan temen ribun aku. Gitu. Iya, tapi memang kalau yang pada ini nih pejuang LDR ini kalau dengerin lagunya Mbak Fitri ini nggak jadi galau, malah justru jadi ada semangat ya untuk menjalani hidup ya. Karena kan awalnya dulu tuh aku sempat terpuruk juga, maksudnya dalam kondisi yang aduh gimana sih, terlalu negatif lah gitulah. Akhirnya aku pas lagi mau ngeluarin single baru, aku curhat sama produser aku Pak Rahayu Kertawiguna kan. Kayaknya aku mau bikin singlenya itu yang relate sama kehidupan pribadiku deh. Kayaknya kalau aku berlarut-larut kayak gini jadi sedih kan, jadi nggak semangat aku untuk berkarya, nggak semangat aku untuk kerja gitu. Akhirnya gimana, iya nih aku lagi LDR nih gini kan. Terus aku cerita gimana rasanya, yuk kangen lah gimana gitu kan. Akhirnya lagunya ini jadi dan liriknya langsung bikin Pak Rahayu, produser aku, dan musiknya yang bikin DJ Donald. Cepat jadi prosesnya ya. Sebenarnya cukup cepat prosesnya, rekamannya pun juga cepat. Hanya saja waktu itu kita lagi produksi lagu ini akhir tahun. Akhir tahun 2023. Cuma karena berdekatan banget dengan Ramadan juga. Ramadan dan juga Lebaran. Kan pasti lagi musimnya lagu-lagu religi kan. Nggak pas ya. Jadi akhirnya kita sepakat untuk ngeluarinnya after Lebaran aja. Dan memang ini waktu yang tepat banget buat kalian juga untuk langsung kepoin lagunya ya di kan YouTube ini, dan
di Spotify udah ya? Spotify ada, di Spotify ada, di Langit Musik juga ada. Dan mau tahu info masalah lagu terbaru aku, ada giveaway juga. Itu langsung aja follow Instagram aku di Fitri Kalina. Nah, ya. langsung follow ya. Jangan lupa juga follow Instagram Voice of Indonesia ya, _official. Seru ya. Penasaran banget nih, pasti pengen denger langsung lagunya ke YouTube kita dulu, nanti baru ke YouTube-nya. Ya dong, ramaikan, karena ini kan live ya, pasti beda lah, rasa kangennya beda. Apalagi ada Mbak Dora sedang meraung-raung di pojokan. Aku meraung-raung ya. Makanya dia pas joget tuh paling semangat gitu ya. Kok Mbak Dora kurang hiburan ya. Sambil sedih gitu kan, tapi tetap goyang. Tetap asik ya. Jadi pokoknya terus kepoin lagu-lagunya dari Mbak Fitri, dan juga kepoin Instagram dan juga YouTube ya, YouTube-nya Voi Official. Langsung aja nih denger lagunya ya, Aku Kangen Kamu. Aku kangen kamu, I love you. Yang aku kangen kamu, pengen cium kamu, pengen dimanja kamu. Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu. Rindu kamu, sudah lama tak bertemu. Ingin rasanya ku memeluk dirimu. 1 bulan sudah berlalu, kamu pergi tinggalkan aku. Waktu terasa lama menunggu, tak sabar ingin berjumpa denganmu. Aku kangen kamu, pengen cium kamu, pengen dimanja kamu. Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu. Yang aku kangen kamu, pengen cium kamu, pengen dimanja kamu. Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu. Telepon kamu, beginilah hubungan jarak jauh antara Jakarta kota baru. Ku harus sabar menahan rindu.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.